Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh bahagia ini kita berdua masih menyempatkan waktunya meskipun kesibukannya masing-masing itu sangat banyak sekali. Makanya dari bulan-bulan yang lalu, mungkin sampai beberapa tahun yang lalu, kita sempat vakum karena ya kegiatan bentrok dengan kegiatan-kegiatan kita masing-masing. Ya, berhubung sekarang juga waktunya liburan, jadi kami berdua ingin meluangkan waktunya ketimbang daripada ya membuang waktu-waktu yang tidak bermanfaat ya. Insya Allah ya dengan sharing-sharing dengan temanku ini, insya Allah banyak faedah, banyak manfaatnya. Ya kalau ada manfaatnya diambil, kalau nggak ada ya udah gitu aja. Jadi dari kemarin dari pertemuan yang kemarin itu kan saya banyak membahas mengenai masalah bulan Sya'ban, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman juga bisa lihat sendiri dari uploadan sebelumnya bersama beliau, bersama temanku ini biasa dipanggil Bung Fuad, sapaan akrabnya Bung Fuad. Dia itu dari Bawean gitu. Jadi daripada teman-teman penasaran, mungkin kalau kemarin langsung dikasih materi oleh beliau, dikasih materi sama Bung Fuad mengenai apa itu sukses, mungkin juga apa nanti keutamaan Lailatul Qadar dan lain sebagainya lah pokoknya. Kalau minggu-minggu kemarin atau pertemuan kemarin uploadan yang kemarin itu kita membahas mengenai hal yang seperti itu. Namun dari teman-teman ternyata banyak yang penasaran banyak yang penasaran siapa sih beliau, siapa sih Bung Fuad itu. Nah pada kesempatan kali ini daripada teman-teman penasaran semua, saya menyempatkan waktu dan mau mengobrol-ngobrol atau mau sharing dengan beliau. Gimana kabarnya Bung? Sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Sehat lah, alhamdulillah sehat ya. Gimana perkembangan sekarang itu gimana, dari mulai dulu sampai sekarang itu udah ada perubahan yang sekiranya memuaskan diri belum? Dari mulai mungkin awal masuk pondok atau gimana? Ya alhamdulillah Pak, kalau dulu itu kan sebelum saya itu ke pesantren ya katakan anak desa gitu. Iya. Anak desa ya goblok, kemudian nggak tahu apa-apa, miskin lagi Pak ya. Nah setelah lama kelamaan mondok 1 tahun 2 tahun kan alhamdulillahnya sedikit demi sedikit banyak ilmu yang kami peroleh dari kiai, dari guru dan dari teman-teman. Dan alhamdulillahnya ya sampai saat inilah masih masih berlanjut terus. Nah kalau Pak Fadli sendiri gimana dari awal mondok itu ya sampai ke sini kok termotivasi mau mondok itu alasannya kemauan sendiri? Iya. Apa dari orang tua apa gimana? Mungkin sebelum jauh ke situ, asalnya sampai dari mana ya Bung? Saya kan dari desa. Kalau kata orang Pulau Bawean gitu, Bawean. pulau terpencil bahasanya. Bawean ke Kediri berarti ya? Bawean, Gresik, Surabaya, Kediri gitu. Terus kalau sampean jawaban tadi kok belum dijawab. Gimana? Asalnya kok sampai ke Kediri, terus kita bertemu di sini. Sampean itu kemauan sendiri apa dari orang tua gitu Pak? Sebenarnya sih kalau untuk mondok sekarang alhamdulillah kemauan saya sendiri Bung. Sebenarnya dari orang tua tuh sangat mendukung sekali saya berada di pondok. Bahkan orang tua itu dari mulai SD itu saya sudah ditawari untuk pesantren. Tapi entah itu diri saya yang menolak, batin saya itu belum siap, atau karena kenapa memang dari SD itu pikirannya ya belum kepikiran ke pondok gitu. Setelah SD selesai akhirnya saya memutuskan, Pak, setelah lulus SD saya mau SMP, lanjut SMP lah. Setelah lulus SMP orang tua nawarin lagi Bung, saya lagi itu, ayo lulus SMP ke pesantren. Nah, saya merasa belum siap lagi gitu, belum siap.
entah itu belum siap karena apa, pokoknya masih dalam pemikiran saya itu pesantren itu wah, hal-hal yang ribet gitu lah pokoknya. Benar-benar. Terus setelah SMP lanjut ya udah Pak, saya pengen SMA. Akhirnya saya SMA gitu. SMA, setelah lulus SMA saya belum lulus, pas mau ujian nasional kan dari yang teman-teman yang lain sudah apa mengurusi nanti kuliah di mana, jurusannya apa. Iya, Lah, benar, saya kepikiran kok inget dari kata-kata bapakku dari SD, SMP, SMA itu ditawarin untuk pesantren. Nah, mungkin inilah cobalah saya gitu meyakinkan diri saya untuk pergi ke pesantren. Jadi teman-teman yang lain itu sibuk ke kuliah di Jogja, kuliah di Jakarta, bahkan ada sampai di luar negeri jurusannya psikologi, IPA dan lain sebagainya. Tapi setelah ujian nasional saya akhirnya meyakinkan diri untuk pergi ke pesantren dan tibalah sampai ke Kediri gitu. Ceritanya seperti itu. Mantap. Ya begitulah. Ya, mungkin dari sampean sendiri mungkin motivasi yang sekarang masih dipegang itu apa sehingga bisa istiqomah dalam belajar atau mungkin dalam kegiatan apapun itu selalu semangat, itu motivasi diri sendiri tuh. Barangkali dari teman-teman juga kan pengen mengetahui atau mungkin bisa meniru lah kalau misalkan itu memang bisa baik diterapkan untuk diri kita, kan gak ada salahnya kan kalau kita meniru kan. Mungkin motivasi yang sekarang sampai pegang itu apa? Kalau itu kan saya cuman gitu Pak, ingat ke orang tua. Kalau orang tuaku kan ibu ayah itu nggak ada yang mondok. Nah motivasinya kalau ayah nggak mondok, masa saya juga ikut nggak mondok gitu kan. Setidaknya dalam suatu keluarga itu ada satu anak yang mondok gitu, ada satu anak yang sekolahnya sampai SMA atau sampai nanti ke kuliah. Itu kan motivasinya seperti itulah yang membuat saya kok kenapa sampai saat ini masih mau mondok, saat ini mau sekolah, saat ini mau belajar, atau saat ini mau istiqomah gitu. Motivasinya kan karena teringat yang di rumah gitu. Iya. Di rumah nggak ada yang mondok, di rumah nggak ada yang kuliah, makanya saya lah salah satu keluarga dari ibu ayah adik harus mondoknya sampai tamat gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah kemarin tanggal 5 Maret kita wisuda gitu. Begitu bahagianya. Dari mulai awal perjuangan saya tahu banget perjuangan dia dari mulai titik awal sampai sekarang kemarin lulusan. Ya subhanallah. Ya semoga ilmumu barokah. Amin. Sama barokah aku juga barokah. Itu kalau boleh tahu dari Pak Fadli sendiri gimana? Itu saya salutnya kan sampean mondok plus kuliah gitu. Kok bertahan sama-sama tahan, apa ada rintangan nggak Pak kira-kira, atau ada halangan apa-apa gitu tentang pondok dan kuliah sehingga sampean kok semangat tetap berjalan gitu? Iya, gini. Alasan saya pengen kuliah karena memang kan perkembangan zaman gitu. Jadi kita sebagai seorang santri tapi tidak mengikuti jenjang formalnya, nanti ketika lulus ke pesantren di rumah pun nanti kurang akan untuk melamar pekerjaan itu sulit Bung. Benar. Jadinya ya ilmu kita itu nanti seakan-akan ya susah untuk diamalkan karena tidak ada ladang untuk. Tapi kalau semisalkan kita memberanikan diri untuk kuliah gitu kan, setidaknya itu setelah ada gelar lah itu kan kita bisa mencari pekerjaan. Nah pekerjaan tersebut itu sebagai ladang untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu kita gitu. Nah itu salah satu dari kenapa kok saya pengen kuliah. Kemudian juga gini Bung, saya kan kemarin masuk kuliah itu kan kenapa enggak pas awal mondok terus langsung kuliah gitu. Karena kan saya kan ada jeda beberapa tahun itu. Jadi beberapa tahun itu memang saya mau fokuskan untuk belajar ilmu pesantren gitu. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemarin itu memang difokuskan untuk belajar ilmu pesantren. Kemudian setelah lulus alfiyah kemarin itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Nah mungkin sekarang nih waktunya saya untuk kuliah gitu. Jadi untuk meyakinkan diri, setelah meyakinkan diri ini sudah yakin tuh, kemudian minta izin sama orang tua. Alhamdulillah orang tua meridhoi. Dan juga
alhamdulillah bisa masuk ke Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Lirboyo gitu Bung. Jadi yang seperti itulah. Kalau mengenai belajar ya memang setelah kuliah kemudian pelajaran pesantren memang cukup terganggu. Banyak banget terganggu. Akan tetapi ya bagaimana caranya kita memanage waktunya, bagaimana caranya kita bisa memanage kegiatan-kegiatan kita, kegiatan pesantren, entah itu kegiatan kampus, itu harus saling sinambungan, harus tidak saling berontak lah. Intinya tidak saling berbenturan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Oh sekarang waktunya di pondok, oh sekarang waktunya di kampus. Jadi bagaimana caranya supaya ilmu pondok pun dapat, ilmu kampus pun dapat gitu, tujuannya seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan beliau Romo Yai Ahmad Yasin bin Asmuni kemarin kan dalam seminarnya mengatakan bahwa yang namanya santri itu setidaknya atau lulusan pesantren sini harus santri yang bisa menjadi ulama yang intelektualnya ulama. Ya, benar. Itu kan harapannya benar, seperti itu kan. Iya. Kalau sampean ini kuliahnya gimana? Kuliahnya? Ini. Gimana kuliahnya? Lancar ya? Ya alhamdulillah kan lancar. Cuman kemarin belum ada kendala lah, belum jalan. Katanya mulai lagi ya 1 bulan lagi ke depan insya Allah udah menerima santri baru gitu. Jadi informasikan juga kepada semua teman-teman bahwa di pondok sini pun, pondok pesantren Hidayatullah, bahwa sudah ada perguruan tinggi gitu sudah kan. ada. Sekarang semester berapa? Semester 5 jalan. 5 mata 6. Nanti kan lulusnya bersamaan sama-sama, sudahnya bareng gitu. Sama-sama lulus. Mungkin motivasinya Bung, kasih lah buat teman-teman semua buat biar bisa menjalankan sesuatu itu penuh semangat, penuh istiqomah. Sebenarnya gini Pak, kalau motivasi itu ibarat sabun Pak, katanya habis mandi hilang gitu. Cuman kalau saya, mumpung kita masih muda, orang tua masih mampu, teruslah semangat belajar, ngaji, sekolah, kuliah, pokoknya apapun yang diminta orang tua, apapun yang kita inginkan itu semaksimal mungkin kita laksanakan gitu Pak. Kita laksanakan, diupayakan semua, digerakkan Pak. Mumpung masih muda, mumpung orang tua itu kan masih mampu. Sebenarnya kan cuma itulah Pak. Mungkin dari sampean sendiri, saya memang salut kok, kuliah sama pondoknya tetap jalan bahkan lebih daripada saya. Kalau saya gini, saya setiap melakukan sesuatu itu terpikiran. Salah satu ada yang mengatakan bahwa apa yang Anda pikirkan akan menjadi sebuah ucapan. Apa yang Anda ucapkan maka akan menjadi sebuah tindakan, action. Dan apa yang Anda lakukan dan sehingga lakukan itu terus menerus akan menjadi sebuah habit. Habit itu kebiasaan. Jadi setelah apa yang Anda lakukan kebiasaan menjadi sebuah kebiasaan, nah kebiasaan yang Anda mulai dari bangun tidur sampai tutup kembali itu, sampai tutup mata kembali, maka itu akan menjadi sebuah karakter. Dan itu karakter Anda, maka di situ ada takdir Anda gitu. Jadi dalam istilah lain, masalah kun fayakun itu masalah yang maha kuasa. Masalah kita itu bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan apa yang kita lakukan, untuk terutama ya yang positif atau yang baik-baik, apapun yang kita lakukan yaitu yang harus tetap kita semangat gitu. Makanya saya dalam melakukan apapun yang sekiranya memang bagus untuk diri saya, untuk semuanya, untuk orang lain, makanya saya lakukan dengan semangat. Mantap semangat. Mantap. Ya seperti itulah, intinya seperti itu Bung. Ya mungkin pertemuan bincang-bincang pada kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Barangkali dari teman-teman juga ada yang mau menambahkan atau nanya-nanya lah seputar dia, mungkin juga saya nggak apa-apa, kepribadian juga dia yang apa-apa. Mana ya dia mungkin bisa taruh di kolom komentar, nggak apa-apa ya. Mungkin sekian, bye, see you, lanjut.